Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Apakah pada pertemuan kali ini kalian siap mengikuti pembelajaran? Sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Jadi kalau ada yang tidak hadir bisa langsung konfirmasi ke Ibu ya, dan kirimkan nama-nama siswa yang tidak hadir. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Berikut doanya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, agar lebih bersemangat, Ibu ada satu lagu buat kalian lagi. Mari kita bernyanyi bersama. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada satu pertanyaan untuk kalian. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita itu saling menolong ya kan? Saling membutuhkan satu sama lain. Atau bahkan, desa kita sedang membutuhkan bantuan dari desa lain. Tentunya itu disebut hubungan antar desa atau hubungan antar masyarakat. Nah, jika contohnya negara kita di bidang perdagangan itu membutuhkan import atau ekspor barang ke luar negeri, baik itu dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Aku sebutkan tadi, dalam kegiatan mengekspor dan import barang dari dalam negeri dan luar negeri, baik itu dari negara satu ke negara dua, itu biasanya disebut hubungan apa sih? Ayo kita jawab. Nah, kalau kalian ada yang menjawab itu hubungan antar negara, kalian benar. Dan beri aplaus untuk kita semua.
Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, memahami interaksi hubungan antar negara, di mana kita lebih memahami bagaimana berinteraksi dengan negara lain, baik itu dari bidang politik, ekonomi, sosial, bahkan nilai-nilai budaya. Dan yang kedua, kita dapat menganalisis dinamika global, di mana kita dapat memahami suatu peristiwa atau ketentuan tertentu di satu negara, di mana hal ini dapat mempengaruhi negara lain dan tataan global. Dan yang selanjutnya, siswi mampu menganalisis isu-isu global, serta mampu mengidentifikasikan pola-pola hubungan antar negara. Dan yang paling penting dalam pembelajaran kali ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswi tentang pentingnya kerjasama hubungan antar negara dan internasional. Baiklah anak-anak, kita akan memasuki materi kita yang berjudulkan hubungan antar negara. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari hubungan antar negara. Apa sih hubungan antar negara itu? Jadi, pengertian hubungan antar negara atau biasa yang dikenal dengan hubungan internasional merujuk pada interaksi, transaksi, dan interdependensi, di mana hal ini mencakup beberapa aspek, mulai dari kerjasama hingga konflik. Tentunya didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, serta lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana terjadinya hubungan antar negara. Penyebab terjadinya hubungan antar negara itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi meliputi beberapa aspek. Yang pertama, hubungan internasional, di mana dalam hubungan ini menciptakan hubungan interdependensi antar negara lain. Dan yang kedua adalah investasi asing langsung. Pada investasi ini melibatkan beberapa negara yang menciptakan hubungan erat antara negara lain dan yang lainnya. Dan yang ketiga atau yang terakhir itu adalah ketergantungan sumber daya, di mana jika suatu negara mengalami kekurangan sumber daya tertentu, maka dia bergantung kepada negara lain untuk memperolehnya. Tentu saja hal ini dapat menciptakan ketergantungan dengan negara lain dan menciptakan hubungan diplomatik. Selanjutnya, faktor politik, di mana dalam faktor politik meliputi keamanan nasional, ideologi, diplomasi, serta negosiasi. Selanjutnya ada faktor sosial dan budaya, di mana faktor sosial dan budaya meliputi migrasi, pertukaran penduduk, serta kemanusiaan. Yang keempat ada faktor teknologi, di mana faktor teknologi meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta perkembangan teknologi militer. Dan yang terakhir faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan meliputi perubahan iklim dan perubahan sumber daya alam. Kita akan membahas pengaruh dan bentuk globalisasi terhadap hubungan antar negara. Yang pertama, pengaruh globalisasi terhadap hubungan antar negara meliputi peningkatan interdependensi, integrasi ekonomi, munculnya organisasi-organisasi internasional seperti PBB, peningkatan mobilitas orang dan barang, serta perubahan kekuasaan global. Dan yang kedua, bentuk globalisasi dalam hubungan antar negara, di mana bentuk globalisasi ini meliputi beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang teknologi, serta di lingkungan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan hubungan antar negara. Hubungan antar negara bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan cara diplomatik, di mana cara ini melibatkan perwakilan diplomatik serta konversi dan pertemuan internasional. Cara yang kedua yaitu dengan organisasi-organisasi internasional. Contoh organisasi internasional yang pertama adalah PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu organisasi ASEAN. Selain dengan cara diplomatik dan organisasi internasional, hubungan antar negara dapat dilakukan dengan cara perjanjian dan traktat, di mana perjanjian ini meliputi perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral, di mana perjanjian bilateral hanya meliputi dua negara,
Sedangkan multilateral meliputi lebih dari 2 negara. Dan yang terakhir, hubungan antar negara dapat dilakukan dengan cara kerjasama non-pemerintah serta interaksi informal. Baiklah anak-anak, dari materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah kalian ada yang masih bingung? Jika kalian ada yang ingin bertanya, kalian bisa menanyakannya ke dalam Google Form yang telah Ibu siapkan nanti ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke anak-anak, jadi ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab dengan kelompok kalian ya. Jadi Ibu harap kalian mengerjakannya dengan benar-benar dan bekerja sama. Untuk pengerjaannya, Ibu tunggu sampai 30 menit ke depan. Dan untuk kelompok yang paling tepat dalam menjawab serta paling cepat mengumpulkan tugas akan Ibu beri bintang. Baiklah, agar kalian tetap semangat, mari kita bernyanyi sekali lagi. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik bersama teman sekelompok, selanjutnya jawablah kuis secara mandiri ya. Kuis itu Ibu letak di Google Form. Nah, jadi Ibu telah menyiapkan Google Form untuk kalian menjawab kuis secara mandiri. Jadi tinggal kalian jawab ya. Nah, ini linknya telah Ibu beri. Mari kita lakukan. Baiklah anak-anak, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang berjudul hubungan antar negara bersifat kompleks, melibatkan kerjasama dan konflik. Ketergantungan global meningkat, menuntut kerjasama untuk mengatasi tantangan bersama, serta diplomasi dan negosiasi penting. Dan tentunya dibantu oleh organisasi internasional dan aktor non-negara. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan judul materi minggu depan yang berjudul Keanekaragaman Budaya.